Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat siang anak-anakku sekalian yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kemudahan, walaupun melalui video seperti ini, tapi paling tidak Pak Barik bisa menyapa kalian semua yang ada di rumah. Sebelum kita mulai awal pembelajaran materi sirah ini, kita awali dengan bacaan basmalah dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, tentunya kalian sudah sering mendengar tentang sahabat Rasulullah, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat Rasulullah ini hanya beberapa sahabat saja. Sebenarnya Rasulullah memiliki sahabat banyak, tapi yang sering kita dengar dan sering kita ketahui melalui buku-buku, melalui media yang lain adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib. Mungkin kalian kalau mendengarkan kisah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tentunya sudah sering kalian saksikan atau sering kalian baca, sering kalian dengarkan. Tapi Pak Barik di sini akan menerangkan kepada kalian apa yang bisa kita ambil dari perjuangan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Anak-anakku sekalian, para sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang setia kepada Nabi Muhammad SAW. Setia dalam artian penuh. Maksudnya begini, apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu beliau-beliau ini mendengarkan dengan tekun dan mempraktekannya dengan istiqomah. Tidak ada sami'na wa asoina begitu. Contoh misalkan Rasulullah mencontohkan begini, kita sholat 5 waktu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang pertama kali mempercayai Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, kemudian akhirnya menerima wahyu berupa sholat 5 waktu itu setelah bernegosiasi dengan Allah di langit ketujuh. Apa yang dilakukan Abu Bakar pada saat itu tidak ada bantahan sama sekali. Sami'na wa atokna kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Umar bin Khattab ini luar biasa. Dulunya Umar itu adalah salah satu orang yang sangat ditakuti oleh umat Islam kala itu. Bahkan Rasulullah pun berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada 2 Umar. Salah satunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dulunya sangat ditakuti oleh umat Islam pada saat itu, karena selain badannya juga besar, keberaniannya juga sangat luar biasa. Bahkan Umar ini sering gelut. Nah, kalau bahasa Jawanya itu sering gelut. Siapa yang menantang Umar, ayo saya ladenin, ayo berapa ronde, wah gitu ya, ibaratnya seperti itu. Dan tidak pernah kalah dalam pertarungan itu, tidak pernah kalah. Apapun dilakukan oleh Umar itu untuk memenangkan pertarungannya. Makanya tidak ada orang yang berani, bahkan orang kafir pun tidak berani. Selain itu, selain Umar itu sosok yang kuat secara fisik, beliau ini juga sebenarnya orangnya memegang apa yang menjadi prinsipnya selama ini. Kalau A ya A, kalau B ya B, kalau C ya C, tidak pernah silih genje seperti kita sekarang ini ya. Kadang kita ini kalau ngomong paginya tahu, malamnya tempe, sorenya martabak. Nah, ini beda. Kalau Umar tidak begitu. Kalau Umar A ya A, B ya B, C ya C, tidak pernah berubah. Akhirnya suatu saat hidayah itu turun kepada Umar melalui adiknya. Ketika adiknya membacakan surat Toha itu, kemudian Umar ini datang, niatnya mau menampar si adiknya ini, tapi mendengar lantunan ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh adiknya ini, Umar tersentuh
Kemudian Umar bertanya kepada adiknya, bacaan apa yang kau baca? Ini adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian Umar merasa ini adalah bacaan yang sangat luar biasa, tidak mungkin manusia yang membuat ini. Akhirnya datang kepada Rasulullah, langsung bersyahadat. Semenjak itulah Umar menjadi seorang sahabat Nabi yang sangat teguh memegang prinsip-prinsip Islam dan sangat patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad itu, Umar tidak pernah menolak. Sami'na wa ata'na.